ada yang ingin bertanya melalui via kolom chat, tapi apakah Bapak Agun mau berbicara langsung, Pak? Silakan Pak Agun. Mau bertanya, Bu? Mau, Mbak? Iya, silakan Pak. Wah, Silakan Pak Agun. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat nih? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Pak Haji, kan kemarin saya kan aplikasi sebuah ekofarming ke tanaman padi ya Pak Haji ya. Iya, iya. Itu ada masalah sedikit mengenai penyemprotan yang ke 70 sama yang 80 hari itu Pak Haji. Iya. Kemarin tuh saya aplikasikan produk ekofarming itu pakai air kelapa langsung, namun ke daunnya itu jadi angus Pak Haji. Tapi ke buahnya nggak masalah itu ya? Nggak masalah Pak. Kalau untuk aplikasi dengan larutan yang mengandung gula ya Pak ya, artinya kan kayak air tebu ataupun air kelapa, itu boleh ya dilakukan aplikasi itu, tapi dengan catatan tanpa fermentasi Pak. Jadi langsung dibuat pagi itu langsung digunakan, jangan lewat 1 hari Pak. Itu pengalamannya. Jadi kalau lewat 1 hari fermentasinya sudah gasnya semakin banyak Pak, sehingga wajar kalau terjadi efek seperti kayak terbakar ya si daunnya. Yang penting jangan terbakar padinya Pak. Ya. Namun boleh bertanya sedikit satu lagi Pak Haji nih. Boleh. Untuk pengaplikasian awal itu sebenarnya kita tuh penuh dengan full air kelapa semua, apa dicampur air biasa aja gitu Pak Haji? Kan kita pertama misalkan pengaplikasian di lahan ya. Ya. Di lahan itu kita misalkan taruhlah kita pakai air kelapa. Ya. Nanti pas bagian hari kata Pak Haji vegetatif dan generatif itu pakai air biasa itu. Gimana itu Pak Haji? Gini Pak. Jadi untuk penjelasan lebih rinci atau lebih detailnya gini. Permasalahan larutan atau istilahnya air pelarut ya Pak ya. Tujuannya ada 2 Pak. Ya. Yang pertama adalah mengaktifkan bakteri, ya kan Pak? Ya. Yang kedua itu juga kalau mengandung larutan gula juga bisa memberikan perkembangan atau pertumbuhan bakteri akan lebih banyak Pak. Dikarenakan di situ larutan gula itu sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan daripada bakteri. Nah, dengan harapan fermentasi daripada larutan ekofarming original itu, pertama bakterinya akan bertambah jauh lebih banyak. 1. Yang kedua, hasil daripada bakteri itu makan, dia akan menghasilkan yang namanya nutrisi tambahan Pak. Artinya nutrisi tambahan ini yang tadinya misalnya kita ambil contoh angka ya Pak ya. Kalau dengan air biasa, nutrisinya angkanya 10 gitu Pak, misalnya ya, baik bakterinya maupun nutrisinya. Nah, ketika Bapak dilarutkan dengan air kelapa muda ya, terutama yang masih fresh ya, atau air tebu yang masih baru, nah itu kan di dalam air tebu maupun air kelapa itu sudah mengandung juga mineral atau bahan organik yang juga nanti bisa diproses oleh bakteri ya, yang dalam ekofarming. Nah, itu angkanya bisa naik menjadi 5 kali lipat Pak. Nah, Bapak bisa tes ya, Bapak bolehlah Pak Agun nanti dites, Bapak bisa bikin larutan ekofarming pertama dengan air biasa, ya kan? Yang kedua air kelapa misalnya, dengan waktu yang sama, dengan tempat yang tentunya berbeda, ya kan? Karena larutannya berbeda kan? Nah, Bapak tes dengan lampu Pak, pasti kandungan yang mengandung air kelapa jauh lebih terang daripada dengan air biasa. Nah, terkait dengan tadi tips dari saya, itu ada 2 tahapan. Kalau petaninya amatir lah, dalam artian petani biasa lah, ya, silakan nggak apa-apa pakai air biasa. Kenapa? Dengan air biasa itu berarti proses fermentasinya waktunya tidak terlalu panjang ya. Apalagi di situ kan digunakan langsung, jadi murni daripada kandungan nutrisi yang ekofarming langsung diberikan ke tanaman. Nah, tujuannya apa? Supaya aman.
yang menjadi aman bukan masalah apa-apa, karena proses aktifnya bakteri sehingga terjadi fermentasi akan muncul efek gas, Pak. Nah, yang dimaksud dengan air biasa itu silakan digunakan karena efek gasnya jauh lebih aman. Kalau dengan air kelapa, nah, apalagi bermalam satu malam, ya itu jelas nanti selain efek bakteri bertambah, nutrisi bertambah, gasnya juga bertambah. Nah, satu hal yang harus kita perhatikan, gasnya kita buang, Pak. Makanya kalau kita menggunakan air kelapa, saya sarankan boleh, tapi langsung, ya langsung digunakan. Kalau sudah lewat satu malam, sebaiknya sebelum digunakan air larutannya, maksudnya ya dikocok dulu, ya. Kemudian kita pegang botolnya. Kalau tekanan udaranya kencang, berarti reaksi dari fermentasinya sangat-sangat bagus, Pak. Nah, di situ dikendorkan tutupnya aja. Dan itu gasnya dikeluarkan, cukup dikendorkan saja. Kemudian tutup lagi, kocok lagi sampai benar-benar hilang. Baru itu bisa aman juga, Pak. Jadi kalau dari tingkat segi keamanan, air biasa lebih aman. Tanpa dikocok juga nggak masalah. Karena tekanan gasnya juga nggak seberapa. Tapi kalau dengan air kelapa, satu sisi ada nilai plusnya, tapi sisi lain ada efek negatifnya juga ada kalau kita tidak tahu. Nah, maka dari itu pertanyaan kedua ini sebetulnya dua-duanya mau dengan air biasa silakan, tapi tidak repot, nggak harus buka tutup. Tapi kalau dengan air kelapa kita agak sedikit repot buka tutup, bahasanya dengan mengeluarkan gas, tapi hasil yang didapatkan dari nutrisi maupun bakterinya jauh lebih baik, Pak. Jadi pilihan tetap ada di Bapak ataupun di petani. Intinya dari kami, dari tim agronomis, mau langsung digunakan, silakan. Kalau mau difermentasi, asal tahu cara fermentasi yang tepat, dan efek yang menyebabkan itu efek bakar itu bukan dari co-farmingnya, tapi efek fermentasi, Pak. Makanya kita perlu paham fermentasi seperti apa yang baik. Nah, untuk air biasa, rata-rata kalau kita pengen difermentasi, paling tidak 2 minggu, Pak. Air biasa, kalau mau difermentasi. Tapi kalau dengan air kelapa, setidaknya minimal 1 bulan, Pak. Saya sudah pernah cek, ya di atas 1 bulan itu gasnya sudah mulai mulai hilang, artinya mulai menurun. Jadi ada fase pertumbuhan bakteri itu seperti gunung, Pak. Kalau digambar itu seperti gunung ya. Awalnya rendah, naik, nanti ada puncaknya, Pak. Puncaknya nanti turun lagi. Nah, puncaknya itu kira-kira 1 minggu, Pak. Kalau untuk air biasa, kalau puncaknya di air kelapa bisa sampai 2 minggu, baru turun lagi. Nanti kalau udah pada saat itu aktivitas bakterinya itu sudah selesai, artinya selesai itu begini, Pak. Ada beberapa mitra yang berpemahaman, Pak, kalau misalnya larutannya itu sudah tidak mengeluarkan gas, berarti bakteri apakah masih hidup atau tidak? Kan gitu pertanyaannya. Sebetulnya bakteri itu tetap hidup, cuman tidak beraktivitas. Ibaratnya Pak Agun sedang bekerja dengan sedang tidur. Ya. Tapi masih hidup kan dua-duanya, kan begitu, Pak, ya kan? Nah, artinya di sini jangan sampai terpancing. Ada beberapa tips dari teman-teman, tambah gula, misalnya. Ingat, tambah gula dengan larutan yang masih sama, itu menyebabkan justru bukan menambah bagus, tapi akan menghambat daripada bakteri yang ada, Pak. Pak Agun bisa lihat, ya. Pak Agun pernah tahu kan namanya manisan buah? Pernah. Nah, manisan buah kenapa tidak hancur buahnya? Karena di situ larutan gulanya sangat pekat, sehingga bakteri tidak bisa bekerja, bahkan mungkin dia tidur selamanya. Selama masih larutan gulanya terlalu pekat, dia nggak akan mau bekerja. Makanya catatan, ya, kalau kita dengan menggunakan air biasa, tapi kita pengen fermentasi, silakan dengan menggunakan larutan gula yang sudah dicairkan dengan kondisi dingin. Tetapi dosisnya jangan terlalu banyak, cukup dengan 50 gram atau 50 mili saja. Dan itu cuma 1 kali, tidak berulang. Ya, ini tips saja, Pak. Tapi kalau Bapak ingin jauh lebih baik lagi, kalau mau misalnya ditambahkan gula, sebaiknya larutannya juga ditambah. Yang tadi 1 liter bisa 2 liter, itu nggak masalah, Pak. Jadi tetap konsentrasinya tidak bertambah. Paham ya sampai sini, Pak Agun, ya? Ya, paham. Oke.
Saya kira itu jawabannya Pak Agun ya. Mau fermentasi tanpa fermentasi tidak masalah. Yang penting kita mengerti dan paham cara penggunaannya. Terima kasih Pak Agun. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Agun atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Mamunir untuk penjelasannya. Selanjutnya, ada yang bertanya lagi Pak dari Ibu Yusrina Hadiani. Ya. Bagaimana cara aplikasi eco farming yang tepat pada tanaman durian yang umurnya 10 tahun lebih? Dosis per pohonnya itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Ibu Yusrina mau langsung apa cukup mendengarkan jawaban dari saya? Jadi untuk tanaman durian ya Bu ya, yang sudah umurnya 10 tahun ya. Nah, oke. Iya Pak, 10 tahun lebih. Jadi 10 tahun itu boleh dikatakan sudah produktif ya, karena durian itu rata-rata ya, kalau yang pemupukannya baik, kondisinya juga normal dan seterusnya ya, itu 3 tahun udah bisa berbuah ya. Tapi selambat-lambatnya 5 tahun lah. Nah itu kalau udah 10 tahun udah pastilah itu tanaman duriannya sudah produktif ya, dan sudah tinggi biasanya. Nah oleh karenanya dalam dosis pemupukannya itu akan jauh lebih memudahkan, hitungannya per pohon saja. Nah, artinya dosis untuk tanah atau untuk pemupukan dasar, kalau boleh saya hitung ya, jarak tanam yang normal untuk tanaman durian itu rata-rata hampir sama dengan sawit ya, karena hitungannya jarak tanam itu akan menentukan tajuk terluar antara tanaman tidak boleh saling bertemu. Nah disinilah berarti kita asumsikan 1 hektar 100 pohon. Nah oleh karenanya untuk penghitungannya, untuk pemupukan dasar itu 6 cup, nah itu di awal. Nah, karena tanamannya sudah tinggi dan akarnya sudah dalam, itu cara yang tepat adalah dengan biopori, yaitu dengan membuat lubang 4 sisi ya, depan, belakang, samping, kiri, kanan, dan kedalaman daripada biopori itu tergantung kedalaman akar ya. Kita ambil rata-rata 50 cm lah. Nah, itu kemudian lubang biopori, besarnya lubang bebas aja, mau lebih besar juga nggak apa-apa. Artinya tujuannya apa? Supaya nanti bahan-bahan organik itu bisa dimasukkan ke lubang tersebut ya. Kalau mau dibuat sebesar paralon ukuran 4 in juga boleh ya. Nah dengan catatan biopori ini akan lebih efektif. Selain ada eco farming tadi dengan dosis kalau 6.000 mili dibagi 100 berarti 60 mili per pohon, dibagi 4 lubang jadi 12 mili per lubang ya, lubang biopori maksudnya. Nah, kemudian bisa diencerkan dengan kebutuhan penyiraman per lubang, katakanlah 2 liter, berarti 15 mili per 2 liter lubang biopori. Dan di situ saya anjurkan, di dalam lubang itu sebaiknya tambahkan bahan organik ya. Bahan organik itu bisa dari daun-daunan, ataupun juga semacam serasah, ataupun rumput-rumput yang mati, masukkan saja ke situ. Termasuk juga sampah dapur yang di situ, yang penting yang mudah diurai oleh bakteri. Nah itu masukkan, baru nanti tuangkan dengan 15 mili per lubang biopori, ditambahkan air 2 liter atau 1 liter, masukkan ke lubang-lubangnya itu, yaitu pemupukan dasar. Kemudian untuk berikutnya, kalau bisa dilakukan penyemprotan ke daun juga bisa ya, dilakukan 2 minggu sekali. Kalau misalnya kita mau melakukan, pilihannya adalah tetap penyiraman ke lubang biopori ataupun penyiraman ke tanah di sekitar pohonnya, itu dosisnya untuk yang kedua itu cukup kita per pohon itu bisa 10 sampai 20 mili. Ya, kalau 20 mili itu hitungan sebulan sekali untuk penyiraman ke lubang biopori berikutnya. Jadi dalam 1 tahun itu bisa jadi kita hitung dari mulai 6 itu di awal, bulan kedua, ketiga, keempat sampai ke 12 ya. Berarti di situ ada 11 bulan, berarti 1 cup, semuanya itu kalau kita jumlahkan dengan yang dasar, kurang lebih sekitar 17 cup per tahun. Nah itu dengan catatan caranya itu harus tepat, artinya dosisnya tepat, terus cara aplikasinya dengan biopori, nah itu dibuatkan lubang, kalau perlu lubangnya itu diberi tanda ya, supaya nanti tidak, artinya kita berulang bikin lubang terus-terusan. Kalau perlu dengan cara kita memasang paralon ya, ukuran 4 in, kemudian di bawahnya kita lubang-lubangi kecil seperti pori-pori, dimasukkan ke tanah yang sudah tadi digali, dan tanah yang masuk di dalam paralon kita keluarkan, masukkan sampah organik, baru tuangkan eco farming. Nanti untuk bulan-bulan berikutnya kita cukup membuka tutupnya,
tuangkan lagi, baru seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu untuk cara pemupukan di tanaman durian yang sudah besar ya, sudah tinggi. Insya Allah yang sudah, Ibu Yusrina ya, teman-teman juga yang sudah melakukan aplikasi biopori, hitungannya tuh sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan itu sudah mulai ada tanda-tanda perkembangan baik tunas baru maupun bunga ataupun buah yang akan ada dalam pohon durian tersebut. Saya kira itu jawabannya Ibu Yusrina. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak ada pertanyaan tambahan. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Ya. Ini enggak apa ya Pak ya? Iya, ya. Ini ada mitra ya, dia tanam padi. Cuma kan kemarin panen, udah pakai eco farming dari awal sampai panen. Ya. Cuma dilihat dari anakan padinya masih kurang banyak. Itu bagaimana ya Pak? Kalau pakai eco farming bisa nggak untuk memperbanyak anakan padi? Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, jawabannya bisa. Ya, kenapa saya bilang bisa? Karena tanaman padi ya perlu Ibu tahu ya. Jadi tanaman padi itu sebelum berbuah itu beranak dulu gitu kan. Itu padi. Nah, pertanyaan tadi bukan gimana caranya anakan padinya itu bisa bertambah ataupun bisa lebih banyak gitu kan. Yang pertama yang menentukan jumlah daripada anakan padi itu tergantung dari bibitnya, Bu. Bibit yang ditanamnya. Jadi kalau di bibit padi kita ditanam muda, artinya muda itu tahap pertumbuhannya masih jauh ya. Jadi prinsipnya padi itu, kalau seandainya padi dari mulai disemai sampai panen itu 120 hari kita hitung ya Bu ya. Nah berarti setengah daripada umurnya itu masa vegetatif. Nah masa vegetatif berarti 60 hari semenjak disemai. Kalau nanam bibitnya 15 hari, ya berarti masih ada 45 hari lagi untuk masa pertumbuhan, waktu jumlah anakan akan lebih berkembang. Kalau dengan 25 hari itu cukup dengan 35 hari aja. Nah, jadi intinya bahwa bibit muda itu akan memacu pada jumlah anakan lebih banyak. Satu ya. Yang kedua ya, permasalahan anakan padi itu tergantung daripada pemupukan. Yang namanya tanaman bisa berkembang, tumbuh itu tergantung makanannya. Kalau makanannya mencukupi, dia akan bertumbuh dengan layaknya tumbuh yang normal. Biasanya anakan padi itu selang waktunya itu sekitar 5-7 hari sekali. Jadi tadinya hanya 1 batang, tumbuh 2, terus tumbuh lagi, hitung 5 hari lah. Nah, jadi kita punya spare waktu yang mencukupi supaya anakan padi itu bisa bertumbuh banyak, ya berarti kuncinya tadi yang pertama, bibit padinya muda. Terus yang kedua, pupuknya harus cukup. Makanya perlu pupuk dasar. Ya, terutama nih di persemaian. Itu rata-rata petani itu melakukan pemupukan atau tidak. Nah, di sini saya anjurkan di persemaian, mulai dari sebelum semai maupun setelah semai, sebaiknya diaplikasikan eco farming. Biasanya kalau di persemaian ya, itu dilakukan pemupukan sekitar 10 hari setelah semai atau biji padinya itu sudah lepas ya. Nah, jadi alasannya tadi supaya anakan padi lebih banyak, selain daripada anak bibit muda, juga di situ harus pemupukannya seimbang, harus cukup. Yang berkaitan dengan anakan padi itu bisa tumbuh lebih banyak, jangan terlalu digenangi terus-menerus. Jadi harus ada waktunya, air itu minimalnya seminggu atau 10 hari sekali itu harus dikeringkan, terus di situ diairi, dikeringkan, diairi. Dan itu akan tumbuhnya tunas baru tidak terhambat ya. Kalau dengan digenangi terus akan tumbuh tunasnya lebih terhambat. Nah, itu salah satunya poin bagaimana kita memperbanyak anakan padi. Poinnya pupuk bisa, bibit muda, dan di situ pengaturan air dengan secara intermittent atau intermittent artinya ada selang waktu kapan dikeringkan, kapan diairi. Itu lagi tergantung benihnya ya. Benih dari potensi produksi padi tersebut. Saya kira itu jawabannya. Oke Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Apakah Bu Yusrina sudah cukup jelas Bu atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini Bu mau
Pak, maksudnya gini, tadi yang bibit muda itu berarti dari waktu penanaman kembali ke lahan itu usia padinya semayan tadi 15 hari gitu ya Pak ya? Iya, iya. Itu berapa hari yang Ibu lihat itu dari tadi kejadian yang Ibu tanyakan? Bibit padinya berapa? Mitra kemarin itu dia tanamnya ya ke lahan itu sekitar umur 20 hari sampai 21 hari. Ya. Kemudian masa panennya kemarin 93 hari udah panen gitu Pak. 93 itu hitungannya ditanam biasanya, Bu. Ya, dari tanam ke lahan sampai panen gitu. Kita hitung ya, Bu ya. Kalau umur 93 panen misalnya, waktu bibitnya 21 ya kan, Ya. kita jumlahkan berapa semuanya. Sekitar 104 lah ya. Oke, iya. Ya, nah terus yang kedua, pertanyaannya benih padinya varietas apa? Oh, gitu ya Pak ya. Saya nggak tanya. Itu maksudnya benih padi itu dari mereknya gitu ya Pak ya? Kalau merek itu bisa berbeda, Bu. Tapi kalau jenis padi itu bisa sama. Misalnya ya, jenis Inpari 32 ya. Ada yang menjual dari produsen, misalnya PT Pertani, ada yang dijual dari PT Sangyang Sri. Itu kan berarti mereknya tergantung penjual kan. Tapi isi dari varietasnya sama gitu maksudnya. Nah, maksud saya bukan sekedar mereknya, tapi dari varietas padi atau jenis padi itu ada jenis padi inbrida, ada hibrida, ya kan? Kalau hibrida itu berarti dia tidak bisa ditanam ulang. Kalau inbrida itu bisa ditanam ulang, maksimal 3 kali tanam ya. Nah, itu maksud benih. Nah, artinya benih ini menentukan daripada selain produksi terakhir panen, juga dari jumlah anakan, Bu. Karena dengan benih yang unggul, biasanya jumlah anakan padinya itu akan mengimbangi dengan hasil produksinya. Kenapa? Karena hitungannya produksi itu tetap dihitung per batang, Bu. Contoh ya, ini saya contohkan nih. Misalnya dalam satu rumpun padi, ya satu gerombol lah maksudnya, itu isi anaknya berapa? Anakan padinya, batang padinya. Katakanlah 20 batang. Lalu di situ setiap batang itu mengeluarkan malai atau mengeluarkan padinya. Nah, kalau kita hitung itu berapa gram, nanti kita hitung lagi berapa semuanya dalam satu rumpun dan dikalikan berapa rumpun dalam 1 hektar. Itu juga bisa dicek produksinya. Jadi di sini yang saya maksud selain tadi umurnya lebih muda ya bibitnya, terus pengaturan airnya harus tepat, pemupukannya juga harus maksimal, terus juga di situ dari bibitnya atau benihnya harus benar-benar benih yang unggul ya, artinya produksinya tinggi gitu, Bu. Saya kira itu, Bu. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Bu Yusrina. Selanjutnya Pak Sony. Mungkin Pak Sony mau bertanya secara langsung, Pak? Ya, baik. Terima Monggo, kasih. Pak. Selamat sore, Pak Haji. Selamat sore juga, Pak. Ya, ini saya mau tanyakan gini, Pak Haji. Untuk tanaman cabai keriting, Ya. kan kalau di prosedurnya penyemprotannya 4 kali ya dari tanam. Nah, cabai ini kan panjang. Nah, apakah ini setelah panen yang keberapa kan masih lewat ini Pak Haji ya? Panen panjang. Ini disemprot lagi atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua, jika ada serangan hama, nah boleh tidak menggunakan pupuk kimia? Nah, penggunaan seperti apa Pak Haji? Pupuk kimia atau pestisida kimia maksudnya? Ya, pestisida kimia untuk hama ya. Iya. Ya, itu aja dulu Pak Haji. Itu aja. Oke. Jadi begini Pak, untuk tanaman cabai ya, sebetulnya tanaman yang memang unik ya Pak ya. Juga unik. Kenapa saya unik? Tanamnya sekali Pak, tapi panennya berkali-kali. Ya. Itu kan menarik ya kalau kita kembangkan bisnis cabai lah, Pak. Apalagi cabai kemarin harganya 100.000 per kilo. Jadi kalau kita punya sekitar 5 ton itu udah kebeli Pajero Pak. Istilahnya gitu ya. Nah, ya, betul. Kembali lagi kepada permasalahan yang Bapak tanyakan, ya, karena di dalam tabel itu betul, ya, untuk tanaman cabai itu hanya 4 kali ya hitungannya tuh, ya, bolehlah dilihat di tabelnya, ya. Nah, itu kan untuk pertama 4, kemudian 1,5 kan, gitu kan. Ya. Nah,
Kan biasanya cabai itu setelah 1,5 bulan ke 2 bulan itu udah mulai berbunga biasanya. Dan itu nanti mulai berbuah walaupun sedikit ya Pak ya. Nah, memang ada teknik khusus ya, selain memang tadi tanaman cabai itu terus berbunga, berbuah, ini sedang mematang, ini berbunga lagi, dan terus menerus. Nah, artinya yang dia ditanyakan Bapak, apakah memang nanti pengaplikasian ekofarming cukup 3 kali atau 4 kali saja? Kan gitu. Nah, sebenarnya selama tanaman itu masih terproduktif Pak, produktif masih berbunga, masih berbuah, itu silahkan Pak, dilanjutkan saja. Sampai benar-benar nanti Bapak berhitungnya, kalau diaplikasikan, hitung-hitungan biayanya itu lebih besar biaya daripada hasilnya, yaitu berarti tidak efektif lagi. Tanaman cabai sampai umur sekitar 1,5 tahun ada. Ya, karena dia tumbuh membesar gitu, makin apa ya, batangnya pun juga udah keras ya. Teknik untuk supaya memacu pembuahan atau pembungaan itu dengan teknik pemangkasan Pak, pemangkasan daripada daun-daunnya, sehingga tanaman cabai itu akan terus tumbuh selama memang nutrisi atau pupuknya diberikan secara rutin, misalnya 2 minggu sekali ya Pak ya. Nah itu silakan aja Pak, nggak masalah, walaupun ditabel cuman 4 kali ya, itu bisa ditambahkan mengikuti pola sebelumnya. Katakanlah kalau hitungannya 2 minggu sekali, kesannya 2 minggu sekali terus, nggak masalah Pak. Itu untuk yang pertama. Jadi pemupukan boleh ya sampai diteruskan dengan catatan. Nah, ini catatan nih Pak Sony ya. Kadang petani itu kalau nyemprot pupuk itu selalu ke daun, memang betul, nggak salah itu. Tapi ingat, ketika cabai itu sedang berbunga Pak, atau sedang berbuah, saya sarankan jangan dipaksakan semprot ke daun Pak, karena bisa saja mengganggu penyerbukan daripada bunga, dan bisa aja buah yang masih kecil kena semprot ya bisa aja jadi busuk ya. Busuknya bukan karena pupuknya, karena ada air yang mengendap di sana, jadi bisa aja timbul jamur dan seterusnya. Nah itu sebaiknya gimana kalau sedang berbunga atau berbuah, disiramkan ke tanah di sekitarnya saja, itu nggak masalah. Jadi pemupukan tetap berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan kedua, bagaimana kalau dengan hama ya, hama yang menyerang ke tanaman. Kita harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan Pak. Yang pertama adalah kita harus melihat dulu hama apa yang menyerang ya. Kalau jenisnya serangga, ulat, kutu-kutuan ya, termasuk kutu kebul yang membuat keriting cabai, itu bisa saja menggunakan agen hayati Pak. Kalau di BTBes namanya Ecoplant Protector ya. Kenapa di sana pakai Ecoplant Protector? Karena di dalam Ecoplant Protector itu ada namanya cendawan Baperia bassiana, yang itu bisa menginfeksi serangga akan mati kering bahasanya. Kering artinya dia galau lah, dia nggak mau makan, dia nggak bisa berinteraksi secara normal, lama-lama ya lemah, akhirnya mati. Begitu. Dan apabila cendawan itu menempel ke serangga yang masih sehat, artinya sama-sama kutu ya, atau sama-sama serangga lainnya, menginfeksi ke yang lainnya. Nah itu bisa tular-menular. Artinya ini satu hal yang dari gen hayati ini seperti efek COVID ya. Jadi ada yang kena lagi gitu Pak. Seperti itu ya. Silakan menggunakan Ecoplant Protector. Apabila serangannya itu terlalu banyak ya, silakan dosisnya dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Karena di sini kita butuh koloni ataupun butuh kepadatan daripada cendawan Baperia lebih banyak dengan jumlah yang seimbang antara hama yang akan kita kendalikan dengan agen hayati yang kita akan berikan. Itu Pak Sony ya, untuk berkaitan dengan pestisida. Ya kalau seandainya dengan agen hayati ternyata misalnya hama tidak pernah tuntas, itu jalan terakhir, silakan kalau Bapak untuk penyelamatan panen gunakan pestisida kimia, tidak masalah. Tapi sebelum menggunakan pestisida kimia, bisa aja Bapak menggunakan pestisida nabati Pak. Bisa dengan kulit bawang ya, kulit bawang Bapak rendam selama 2 malam, disemprotkan Pak. Oh yes. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih juga Pak Sony ya. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada yang masih ingin bertanya pada Pak Haji Mamunir?
Jika ada yang ingin bertanya, silahkan langsung saja dinyalakan mikrofonnya, atau bisa juga melalui via kolom chat. Sepertinya tidak ada, Pak. Atau mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan dulu, Pak? Bapak, Ibu sekalian, sahabat Eco Farming, para petani Indonesia, Pak Agun, Pak Sony, Pak Ibu Yusrina, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di dalam webinar ini. Insya Allah dengan terus kita belajar, terus kita lakukan dari tahapan ke tahapan, masalah demi masalah. Tidak ada masalah yang tanpa solusi, sepanjang kita terus mencari solusi itu. Dan salah satu solusi yang menjadi penawaran yang sangat luar biasa, yaitu kehadiran Eco Farming Original, di mana 2 poin yang kita dapatkan ya dari Eco Farming Original. Yang pertama, namanya pupuk semuanya sama, yaitu memberikan makanan atau memberikan nutrisi pada tanaman. Itu secara konsep umum pemupukan. Tapi lain halnya dengan Eco Farming Original. Selain kita memberikan nutrisi ataupun pupuk kepada tanaman, juga kita akan merawat daripada tanah-tanah yang ada, yang sedang dikelola oleh para petani, baik yang baru bertani maupun yang sudah lama bertani. Tidak nutup kemungkinan tanah itu sudah lelah. Ya, layaknya orang mungkin sudah tua lah ya. Jadi tenaga udah berkurang, terus juga ya semuanya serba inilah. Makanya tanah yang lelah ini ya perlu direpres, artinya perlu kita rawat. Ya, salah satu kendala tanah yang sakit ya, itu biasanya nutrisinya atau kandungan haranya kurang. Kenapa? Karena itu diserap oleh tanaman dan hasilnya diambil oleh petani. Ya panennya maksudnya. Nah, otomatis tanah kan habis kan. Nah disitulah kita perlu tambahkan nutrisi. Kita perlu kembalikan bahan-bahan sisa-sisa tanaman maupun rumput-rumput daun-daun yang mati itu menjadikan pupuk yang alami yang akan jauh lebih sehat, apalagi kita aplikasikan Eco Farming ke dasar tanahnya atau ke media tanamnya, itu menjadikan tanah akan tetap subur, akan tetap sehat. Karena tanah subur dan sehat itu hanya beda sedikit. Kalau tanah subur itu biasanya banyak kandungan bahan organik ataupun ada nutrisinya. Tetapi kalau tanaman sehat, selain ada nutrisinya lengkap, maksudnya nutrisinya melimpah, juga dalam proses setelah kita tanami nantinya, nutrisi yang ada dalam tanah itu tidak ada hambatan untuk penyerapan oleh tanaman. Makanya salah satu tanda-tanda tanah yang sakit itu adalah pH-nya tidak normal. pH yang normal setidaknya di kisaran 6-7. Dan insya Allah dengan kita mengaplikasikan Eco Farming ke tanah itu semata-mata untuk memperbaiki kesehatan daripada tanah sekaligus menyuburkan tanahnya itu sendiri. Saya kira itu yang bisa diberikan untuk sore ini yang berkaitan dengan produk knowledge Eco Farming Original dan cara aplikasinya, begitupun juga permasalahan-permasalahan yang muncul. Semoga akan tetap teratasi dan terus kita mengevaluasi tahap demi tahap ya. Eco Farming, lahan subur, petaninya makmur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun ketidakcocokan daripada penuturan kata kami. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Munir atas materi-materi yang disampaikan, atas sharing-sharingnya juga. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.